Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat. Syukur alhamdulillah dengan sniper ngesot sahabat. Salam satu hobi, salam satu laras, salam satu mata. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga beribadah dengan baik. Pada episode sebelumnya sahabat, saya pernah mengkaji tentang keistimewaan uklik sahabat. Keistimewaan uklik, apa sih keistimewaan uklik? Sudah saya kaji sahabat. Mungkin nanti kalau umpamanya sahabat tidak pernah menonton para uklik mania ini, maka bisa sahabat lihat di, saya mungkin letakkan di link deskripsi saja, mudahnya ya, biar awet gitu. Sekarang yang saya ingin bahas adalah tantangan bagi pemilik uklik. Wah, tantangan ini, tantangan, beban bagi pemilik uklik. Punya beban yang sangat berat sahabat pemilik uklik ini. Tapi bebannya mungkin saya kasih 3 saja, nanti bisa dilanjutkan oleh beberapa teman-teman para berdealer uklik mania ini bisa mengasih di kolom komentar nanti. Saya kasih 3 saja beban pemilik uklik. Beban yang pertama, pemilik uklik harus pintar merawat senapannya. Kenapa? Karena uklik itu sahabat, komponen yang digunakan itu adalah komponen yang mudah rusak. Komponen yang digunakan, loh, benar? Ini kan ketika kita mau dibandingkan dengan PCP, jika kita bandingkan dengan gejluk, oke? Uklik ini menggunakan komponen yang mudah rusak, walaupun komponennya murahan. Salah satu contoh ya, pada uklik ini sahabat, penutup tabung itu biasanya hanya menggunakan seal, back o-ring ataupun inlet seal. Beda dengan PCP menggunakan teflon pada valve depan maupun aspal valve itu teflon. Tentu saja keawatannya lebih lama ketimbang hanya karet. Karena hanya menggunakan karet maka mudah rusak walaupun harganya murah. Maka kita harus pintar-pintar merawat senapannya. Itu tantangan pertama pemilik uklik. Kalau bisa para pemilik uklik itu harus mampu untuk membongkarnya sendiri. Karena komponen-komponen itu mudah rusak, bocor angin dan sebagainya. Bocor. Harus. Kenapa? Karena kalau pada uklik sahabat, angin itu tidak boleh bocor sedikit pun. Tidak boleh bocor. Tabungnya tidak boleh bocor sedikit pun. Kenapa? Karena angin yang ada dalam tabung hanya sedikit. Bocor sedikit akan terasa. Berbeda. Beda dengan PCP. Kalau PCP sahabat, tekanan anginnya 2500 PSI. Bocor sedikit di tabung tidak akan berpengaruh terhadap akurasi ataupun terhadap powernya. Tetap saja, mungkin hanya boros angin saja. Ketika dia tinggal, ya cepat habis anginnya gitu. Di pompa sekarang mau belusukan besok, ya anginnya turun, tapi nggak habis angin, tetap ada. Kalau PCP pada gejluk mungkin juga sama, tapi kalau pada uklik sahabat, jangan sampai bocor tabungnya. Bocor, wah, akurasinya akan berubah sahabat, akan berubah. Maka harus pintar-pintar merawat senapannya. Tantangan pertama pemilik uklik. Tantangan kedua pemilik uklik adalah pemilik uklik harus sangat pintar mengetahui karakter senapannya. Karakter senapannya harus pintar. Kenapa? Karena uklik itu sahabat, power akan berbeda setiap pompa. Beda dengan PCP. PCP power akan berbeda setiap tekanan angin pada tabung. Kita bisa cek. Tapi kalau pada uklik, power akan berbeda setiap jumlah pompa yang kita lakukan. Kita pompa 3, pompa 4, pompa 5, pompa 6, pompa 7, pompa 8, power yang dihasilkan itu berbeda. Maka kita harus tahu karakternya. Jadi kalau umpamanya kita menggunakan, kita zeroing menggunakan 4 kali pompa di target 20 meter, maka 50 pompa di target berapa? 60 pompa, 6 pompa, 50. 5 pompa di target berapa? 6 pompa di target berapa meter? Di titik crossnya. Jadi itu hebatnya pumping sahabat. Habis pumping. Itu hebatnya apa? Uklik. Jadi nggak perlu bermain dot. Oke. Main dot nggak apa-apa. Main dot. Kita bisa mengalkulasi jumlah dot yang kita gunakan setiap jumlah jarak tempuh yang kita lakukan. Tapi juga bisa bermain di pompa. Sehingga sahabat kadang-kadang kalau kita pinjam senapan milik teman, kita harus tanyakan dulu, Bang, ini senapan ukliknya menggunakan berapa pompa, zeroingnya di berapa pompa, di jarak berapa. Itu harus kita tanyakan sahabat. Jangan tiba-tiba Anda itu pinjam ukliknya langsung berangkat di pompa 5, target 20 meter, ditembak, Gus, kok nggak kena-kena.
nggak setel senapan ini. Bukan nggak setel, tanyakan ke pemilik ukliknya dulu. Ini di jarak 20 meter menggunakan pompa berapa gitu. Jadi harus tahu karakternya sahabat. Senapan kita, karakter senapan kita harus pintar kalau pemilik uklik. Beda dengan PCP sahabat. Kalau PCP cukup kita ketahui, kita pinjam ini ada anginnya enggak? Iya. Zero di diameter berapa? Di meter berapa? Di jarak berapa? Sekian. Oke, berangkat saja lah dulu. Enggak perlu mikir jumlah pompa dan sebagainya kan. Berangkat. Pokoknya yang penting ada anginnya. Kemudian titik zeronya di berapa meter? Ya sudah, kita berangkat. Enggak perlu kita setel teleskopnya lagi kan? Itu. Yang ketiga, ini tantangan paling berat. Pemilik uklik. Yang ketiga, pemilik uklik harus pintar berkamuflase. Harus mampu membunuh target sekali tembak dan harus pintar berkamuflase. Membunuh target sekali tembak. Kenapa? Ya iyalah. Kalau tidak mampu membunuh target sekali tembak, hilang targetnya sahabat. Ditembak satu kali plus nggak kena, kita masih mau mempa, diturunkan senapannya, mempa, kabur buruannya sahabat. Jadi kalau pemilik uklik itu harus mampu menumpangkan buruan sekali tembak. Karena harus menumpangkan buruan sekali tembak dengan power yang tidak tinggi di uklik itu, maka kita harus pintar berkamuflase untuk mendekati buruan. Kita harus menggendap-gendap. Kita menggunakan baju kamu, kita senapannya umpamanya dibentuk kamu, ataupun kita nyonggong dengan kita gendap-gendap, kita dekati untuk menjangkau jarak normal pada senapan kita di 20 meter ataupun di maksimal 30 meter banget. Kita dekati baru kita hantam. Jangan sombong-sombongan menggunakan long range. Walaupun bisa sih kita main dot lah, ataupun kita setel di long range berapa teleskop kita bisa juga sih. Tapi hati-hati terhadap ya kekuatan angin dan sebagainya, karena powernya nggak terlalu sebesar PCP kan gitu kan. Jadi harus mampu menumbangkan buruan sekali tembak. Kalau nggak bisa, buruannya hilang. Kita sedang gendam-gendap, kita dekati, tembak, plus. Baik dia kabur gara-gara bunyi ranting di sebelahnya yang kena senapan kita, ataupun dia lari gara-gara bunyi senapan kita, ternyata bunyi ranting nggak kena di apa namanya, di memis kita yang meleset itu, atau senapan kita sudah senyap. Oke, senyap. Saat kita bergerak ngeklik sahabat, buruan kita gerak melihat kita, ada orang ya kabur sahabat. Jadi harus benar-benar pintar untuk menumbangkan buruan sekali tembak. Itu kalau klik, karena kita nggak keburu sahabat. Kalau pakai marauder, biar gak kena, biar pakai moser, biar gak kena, biar pakai klik, biar gak kena, hilang buruannya tuh. Maka harus pintar menumbangkan buruan. Oke, kita tiga saja. Mungkin lebihnya nanti bisa ditambahkan para uklik mania yang punya pengalaman tantangan menggunakan uklik. Sehingga banyak bediler itu yang mengatakan, menggunakan uklik menantang bro. Iya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Kita mohon dukungannya untuk di like, di subscribe, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah agar kita bisa beraktivitas dengan baik sahabat, dan kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses, dan salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.